Halo teman-teman semua, selamat siang. Pada siang hari ini, tanggal 21 November 2025, aku berada di AISBSD Tangerang. Ini aku menghadiri acara pameran GJAW, Gaikindo Jakarta Auto Week, atau mungkin kayak bisa dibilang GIAS kedua di tahun ini ya. Karena di sini juga akhirnya ada pameran bus yang sebelumnya itu terkonsentrasi di GIAS. Kemarin GIAS sudah ada sekitar beberapa bulan yang lalu, di akhir tahun ini ada lagi GJAW. Cuman kalau dibandingkan dengan GIAS, ini tuh kayaknya nggak begitu atau nggak terlalu rame ya. Makanya aku tadi syok, hari pertama kok nggak serame GIAS. Biasanya GIAS di sini udah penuh banget, ini masih lumayan lengang. Atau mungkin karena ini Jumat ya, ini udah jam 11, mungkin udah mau Jumatan mungkin ya. Mungkin nanti setelah Jumatan kayaknya akan rame. Dan pada gelaran Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 ini ada dua karoseri yang berpartisipasi. Orang-orang bilangnya itu derby Malang, yaitu karoseri Adiputro dan karoseri Tentrem, yang lokasi di Malang pun belakang-belakangan gini teman-teman. Emang bestie sih, mereka berdua hadir di Gaikindo Jakarta Auto Week, menghadirkan unit-unit yang menurutku terbaiknya mereka, atau yang paling baru, model barunya mereka teman-teman. Oke, dan karena aku tadi kemarin udah ambil kartu media ini, dan buat teman-teman yang jadi masuknya langsung aja masuk lewat sana. Cuman misalkan kalian belum atau bukan media, itu bisa beli di sebelah sana ataupun online. Kalau nggak salah harga 35.000, tapi kalau yang on the spot itu harganya sekitar 50.000. Dan untuk weekday atau harga ada 50.000, ada 80.000. Nanti teman-teman lihat aja sana sendiri ya. Oke, ini berlangsung mulai tanggal 21 sampai tanggal 30. Nah, bisnya apa aja? Yuk kita langsung aja masuk ke dalam. Emang GJAW ini mungkin konsepnya sedikit berbeda dengan GIAS teman-teman ya. Ini kalau nggak salah ya, lebih banyak ke mobil-mobil modifikasinya. Dan ketika kita masuk, biasanya kalau GIAS, sebelah sini udah hall-hall gede gitu. Bahkan 2 tahun yang lalu bus-bus besar dipajang di hall 1 di kiri kanan sini. Cuman sekarang beda. Di yang awal ini dikasih indoor EV test drive. Jadi kalau kita misalkan pengen nyobain sensasi naik mobil listrik, itu ada di sini, di indoor. Kalau dulu kan saking ramenya GIAS itu test tracknya itu udah di luar, sekarang di dalam. Oke. Nah, dari sini kita udah kelihatan nih bus-busnya tuh. Itu ada dari karoseri Tentrem dan dari karoseri Adiputro. Jadi Adiputro kanan, Tentrem sebelah kiri. Yuk kita langsung aja masuk ke sana. Sambil ngomong tentang acara kali ini teman-teman. Sebetulnya aku cukup kaget sih. Kok yang ikut itu nggak semua karoseri atau beberapa karoseri besar, cuman Adiputro sama Tentrem aja. Padahal kemarin aku tuh lihat di karoseri Laksana itu banyak banget produksi mobil-mobil atau kendaraan atau bus yang dalam tanda kutip aneh-aneh, inovasinya bagus-bagus, cuman kok nggak ikut, sayang banget. Dan juga dari Magelang, karoseri New Armada kan barusan merilis bodi terbarunya Skylander R25, yang mana hype di tahun 2025 ini. Cuman kok nggak ikut ya, sayang banget. Jadi yang ikut cuma 2 aja. Jadi mungkin videonya nanti akan aku bagi-bagi, yang sisi Adiputro sendiri, sisi Tentrem sendiri. Tapi yang di Adiputro ini, aku spill di awal ini, dia ini memberikan inovasi yang sebetulnya sebelumnya udah ada. Tapi katanya si Adit, hostnya Adiputro, ini tuh baru ada. Walaupun dia bukan yang pertama, tapi selalu dinantikan. Orang-orang pasti penasaran gimana sih model yang dikeluarkan oleh Adiputro untuk segmen-segmen yang bisa dibilang sebelumnya Adiputro belum pernah bikin. Dulu tuh kayak Tentrem, terus Laksana, terakhir New Armada, dan akhir-akhirnya ini karoseri Adiputro akhirnya juga bikin. Yuk kita langsung aja ke sana, udah deket tuh. Nah, ini sekarang kita udah ada di area karoseri teman-teman. Karoseri pertama yang kayaknya akan kita review yang di sebelah sini nih, yaitu karoseri Adiputro. Yang aku bilang tadi, dia menghadirkan kelas atau produk baru yang sebetulnya di dunia perbisan Indonesia itu model seperti ini bukan dia yang pertama, bukan pionirnya. Pionirnya adalah karoseri Tentrem. Cuman orang-orang pasti menunggu atau menantikan gimana ya kalau versinya Adiputro. Nah, oke, kita sekarang langsung aja masuk ke dalam. Abis ini kita langsung geser ke Tentrem, oke? Di sini ada display unit itu jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kendaraan yang dibawa, yang mana ada model baru juga. Sekarang Adiputro juga menerima orderan Jetbox Frigo. Wah, ini
Kalau kalian misalkan punya usaha tentang pengiriman barang tapi membutuhkan pendingin di dalam boxnya, frozen food dan sebagainya, bisa kontak Adi Putro kayak gitu. Ini adalah jet bus Big Jumbo kayaknya ya. Big Jumbo, ini panjang banget, hampir kayak bus medium. Pakai sasisnya biasanya pakai Mercy nih teman-teman. Kita coba lihat ya. Biasanya pakai Mercy OF 917. Oh bukan, ini Hino FB mungkin ya. Aku kurang paham, nanti kita akan bahas secara detail. Ada Elaf Jetbus 5 MC, terus di situ juga ada Jetbus 5 Jumbo. Kalau dilihat dari warnanya, besok itu dia akan handover punyanya PHD Trans. Jadi untuk yang kali ini di gelaran GJAW ini kayaknya semuanya udah dipublish gitu loh, tinggal nungguin handovernya. Rata-rata juga besok udah pada handover. Kita sekarang ke bisnya, mungkin yang kalian tunggu-tunggu ya. Tapi aku masih penasaran sih, kok kepikiran loh Adi Putro bikin kayak gini gitu loh. Ya namanya juga inovasi mungkin ya, biar nggak monoton itu aja gitu. Nah, dua bus ini yang mungkin bisa dibilang model barunya karoseri Adi Putro. Jetbus 5 DC XL, extra large atau apalah gitu. Yang jelas XL tuh lebih besar dibandingkan yang biasa. Lalu ada ini, Jetbus 5 Unicoach, perpaduan 3 kelas dalam satu bus yang sebetulnya udah ada di beberapa karoseri, cuman Adi Putro baru bikin pada gelaran GJAW tahun ini. Biar kalian tambah penasaran, kita ke yang agak mainstream dulu aja. Tapi walaupun mainstream, sasisnya ini sasis yang bisa dibilang spesial karena sasisnya ini adalah MAN RR4 26480 yang mana ini adalah bus paling bertenaga di Indonesia untuk saat ini dengan tenaga maksimal hingga 480 horsepower. Ini adalah PO yang punya simbol asli Wonogiri atau Wonogiri asli gitu. Jadi dia yang punya tagline asli Wonogiri atau Wonogiri asli gitu ya. Itulah pokoknya. Yaitu PO Mahardika. Dan kemarin itu aku lihat di selebaran WA, dia infonya mau jalan angkatan pagi dari Polres ke Purwantoro. Wah, bayangin angkatan pagi duduk di atas sambil lihat bus-bus lainnya ke arah timur gitu kan. Lihat ini bisa jadi akan unjuk kemampuan nih teman-teman. Wah, langsung sos gitu. Satu hal yang aku amati ini ada improve. Jadi MAN itu di seluruh dunia itu pasti ada list chrome dan ada logo singanya di gini. Lalu bawahnya baru tulisan MAN. Cuman kalau teman-teman ingat beberapa bulan yang lalu kan udah ada MAN yang Euro 5 yang RR4 26480 yang pertama itu miliknya PT Gunung Harta Transport Solution 2 unit. Itu kalau aku lihat kemarin itu agak nabrak desainnya teman-teman. Jadi listnya itu panjang sampai ke sini dan modelnya kayak sedikit dipaksakan. Nah, alhamdulillahnya sekarang itu Adi Putro udah mungkin meredesain ulang ya. Jadi ini lebih kecil dan lebih naik ke atas. Jadi kalau dilihat ini ya better lah dibandingkan dengan model yang ada di GHTS. Mungkin bisa sih GHTS pesen lagi di Adi Putro model list kayak gini biar semakin manis aja unitnya kayak gitu. Bus ini adalah bus double decker dengan tinggi 4,15 meter. Kita geser ke sebelah sini teman-teman. Jetbus 5 SDD dengan liverinya itu standar sih sebetulnya. Bisa kita lihat livery warna merah putih. Jadi kalau bis ini tuh cocoknya kalau pas kita naiknya itu pas Agustusan. Jadi kayak livery Indonesia banget gitu loh, livery kemerdekaan kayak gitu. Ini ada gelombang, ini ada patternnya kayak gini, khas banget PO Mahardika. Infonya besok di handover ya tanggal 22. Ini Excel-nya untuk model-model suspensinya itu dia tuh mirip banget dengan Mercedes-Benz 2445. Ya seperti yang kita tahu kan, ini kan dari Jerman. Mercy juga dari Jerman. Mungkin engineering-nya itu sama satu mazhab mungkin ya dengan produk dua ini, oke. Kita lihat interiornya sekilas saja. Oke. Nih, ini kursinya eksekutif 2 baris atau 8, di depan ada sleeper. Kita naik ke atas. Simpel aja. Untuk nanti videonya mungkin akan aku buatin sekalian sama besok handover ya. Untuk yang model kayak gini. Nah, ini teman-teman. Dia pakai kursi dari Aldila. Yang udah jalan itu pakai sasis Volvo. Ya juga model kayak gini, konfigurasinya sama. Kayaknya nggak ada perubahan, mungkin kursinya. Aku kurang paham kemarin kayak gimana, tapi yang jelas ini model terbarunya Aldila teman-teman. Yuk kita langsung aja turun. Tapi kok tak amat ini longgar banget ya. Mungkin kayaknya ini buat display pameran aja deh. Mungkin kalau udah jalan ditambahin satu lagi bisa sih harusnya ini.
Kita lihat dari belakang ada tulisan Jetbus Double Decker. Desainnya simple, tapi aku senang gitu loh. Nggak terlalu mencolok. Nah, di sini bisa kita lihat kalau Jetbus 5 itu bagian belakangnya kok aku lihat, terutama yang double decker ya, itu langsing banget, nggak kelihatan keker, nggak kelihatan gemuk, tapi langsing gitu. Cakep aja gitu. Nah, bisa kita lihat di sini, ini adalah dapur pacunya. Wah, ada tulisan MAN. Kita akan review nanti aja. Kita sekarang geser ke sini. Nah, ini nih teman-teman. Akhirnya karoseri Adiputro bikin model seperti ini. Jetbus 5 Unicoach. Bisa dibilang Adiputro ini terakhir mungkin ya yang bikin ya, bukan pelopor, tapi dia emang mungkin menyesuaikan kebutuhan pasar untuk saat ini. Banyak yang tanya, kenapa kok Adiputro nggak dari dulu bikin model kayak gini? Aku juga nggak tahu ya. Mungkin, tapi kalau aku lihat, dia ini semenjak hadirnya Jetbus 5 di tahun 2023, dia itu benar-benar banjir pesanan teman-teman. Mungkin belum sempat R&D, belum sempat meluncing produk baru karena saking produksi dari Jetbus 5 per tahun itu banyak banget. Kemarin aku tuh lihat sempat sampai sehari tuh bisa rilis 10 unit, 9 unit. Wah, ini bener-bener wah, kerja bagai kuda. Tapi karena mungkin udah pada turun, karena udah udah 3 tahun kan, jadi ada napas buat bikin model seperti ini. Oke, kita langsung aja masuk ke depan atau ke samping dulu yuk. Samping dulu aja deh, karena yang depan itu yang spesial. Kalian pasti penasaran gimana bentuk depannya kan. Nah, ini bisa kita lihat ada kaca yang agak turun gini karena ini adalah model sleeper atas bawah. Jadi dibelah kayak gini. Dan untuk sasisnya dia ini menggunakan sasis dari Mercy OH1626S yang lift spring tapi di custom suspensi, bisa leveling naik turun, dan ini tembus bagasinya teman-teman. Oke, kita langsung aja naik di sini. Halo Mas Alvin. Boten Mas. Nah, ini dia teman-teman yang kalian tunggu mungkin ya. Model seperti ini khas banget Jetbus, sleeper Jetbus. Ada kayak kotakan gini, frame yang seperti ini. Cuman ini 21. Mataku masih belum terbiasa Adiputro, tapi ada kursi 2 gini. Biasanya kan 1, ini 21. Ini lebih luas dan ini pastinya lebih sempit. Untuk sempitnya kayak gimana dan luasnya kayak gimana mungkin akan kita bahas di video sendiri aja ya. Ini kilas-kilas aja. Kita sekarang coba ke depan. Mas, nun sewu nggih, Mas? Nggih, monggo, Mas. Nun sewu, Mas. Nun sewu, Mas. Mas. Yang ini kursinya 21. Wah. Terus kita lihat di sini. Aku masih belum kebiasa sih model kayak gini. Tapi ini ya unik lah ya. Ya sebelumnya yang model kayak gini tuh ada dari karoseri Laksana. Cuman mungkin ini adalah model improve-nya. Apa yang jadi kekurangan kayaknya dipelajari menjadi model seperti ini. Kalau dibilang ngeri nggak, misalkan kita tidur terus rebahan terus jatuh ke samping, ini udah ada nih teman-teman. Ini juga. Nah, terus satu hal yang tadi aku dikasih tahu, wah ini improve banget nih, ini. Nah. Ini ada apa ya buat naik di sini, jadi kalau misalkan turun nggak terlalu langsung turun ke bawah sini, jadi ada kayak gini. Nah, yang jadi PR yang gini itu harus krunya, kita nggak bisa dari ini kan nggak bisa nyentuh sini langsung kan, jadi harus minta tolong krunya dulu. Untuk feel experience di sini nanti aja kita review lebih detail, oke? Nah, ini dia teman-teman, unit selanjutnya nih yang menurutku gong banget nih. Ini unitnya anti mainstream, PO-nya PO baru, namanya SPS, yang jalan di rute Mataram ke Bima PP, yang beberapa waktu yang lalu aku pernah bikin, tapi dia dari karoseri Laksana, unitnya semua. Kebanyakan sleepernya dari karoseri Laksana. Ada juga sih Adiputro yang Dream Coach, cuman ini spesial teman-teman. Ini adalah sleeper, totalnya ada 43 seat. Bayangin, sleeper 43 seat. Sleeper itu kan identik dengan harganya yang mahal, kelasnya yang tinggi. Harga yang mahal, tapi isinya 43. Berarti kan cuan banget ini. Dia pakai sasis Mercy
O500 RSD 2445 seperti yang kita tahu atau kalian misalkan amati, PO ini tuh seneng banget sama Mercy. Jadi fanatik sama Mercy. Dia punya Mercy 1626 Matic, Mercy 1626 biasa, dan Mercy 2445 yang speknya seperti ini tapi dari karoseri Laksana seperti itu. Aku penasaran kayak gimana Adi Putro bikinnya. Dan terus terang, ini aku baru pertama kali naik. Tadi muter-muter belum sempat masuk ke sini. Untuk kokpitnya seperti ini, dan yang mencolok di sini ada tulisan Adi Putro. Kita sekarang masuk. Wah, full dari depan sampai ke belakang itu full sleeper teman-teman. 43 seat, bayangin. Misalkan Malang Jakarta, nggak mungkin ya. Modal kayak gini jalan Malang Jakarta, tiketnya dihargai 4,5 aja atau 500 kali kan 43. Wah, cuan parah asli. Pasti abis ini banyak yang bikin model kayak gini. Gokil. Kita lihat yang bagian depan yo. Yang bagian depan kayak gini teman-teman. Untuk naiknya yang seperti aku bilang tadi sama kayak karoseri Laksana. Set harus agak sedikit Ninja Warrior. Cuman bedanya dengan yang Dream Coach, bedanya dengan yang kelas apa tadi? Unicoach, ini kan kebuka. Nah, kalau ini ketutup. Jadi buat space buat naruh barang ada di sini. Oke sih. Boleh juga sih Adi Putro bikin kayak gini. Oke, kita sekarang geser ke karoseri sebelah, yaitu karoseri Tentrem. Sekarang kita geser ke tetangganya yang posisinya di Malang itu bertolak belakang gini teman-teman. Adi Putro di sini, Tentrem di sini. Nah, derby Malang. Bukan derby Jawa Timur lagi, derby Malang nih teman-teman. Ada pada kayak gini dan langsung kita disambut sama double decker Volvo B19 dengan model Avante D2 double decker. Nah, untuk Avante yang terbaru ini kan kemarin dipamerin di gelaran Gias 2025. Tapi udah ada perubahan ya, nggak tahu perubahan atau custom ya. Yang satu hal yang langsung, nah, dulu itu selendang yang ketanam warna biru itu ada di sini untuk yang double deckernya Epastar. Nah, sekarang double deckernya ini di atas ini, selendangnya. Jadi kalau aku lihat kayaknya lebih match di atas dibandingkan di yang model pertama kayak gitu. Di sini memiliki tinggi 4,15 sama, panjangnya 13,5 meter, dan udah ada velg aluminiumnya, spek pameran biasa. Dan unit ini nantinya dijalankan, oh jangan dulu. Bus ini yang punya adalah PO Tam. Dia ini punya rute itu panjang teman-teman. Kalau kita lihat dia punya rute Sukabumi ke Pekanbaru, ada ke Dumai. Tapi kayaknya ini feelingku dia bakal jalan sela-sela di Pekanbaru, tapi nggak tahu kemana, kita belum tahu. Kalau ke Jawa kayaknya nggak mungkin deh pakai double decker spek kayak gini. Nah, gimana, penasaran kan spek kayak mana? Yuk kita langsung aja masuk ke dalam. Di dalam sini, wah ada banyak orang tuh. Di dalam sini tuh ada kursi 21, jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 teman-teman. Di sini ada ruangan tersendiri, ruangan khusus. Kita naik ke atas. Belakang dulu. Untuk yang lantai atas ini dia pakai kursi 1-2, kursinya Rimba Kencana dengan model jahitan yang terbaru. Ada leg restnya, leg rest double, terus ada opsional tambahan bantal di sini. Mantep banget. Nah, di sini ada satu ruangan. Ruangannya ini kayaknya khusus nih. Di sebelah sini disediakan pemanas air, terus water boiler kan di sini. Terus ini untuk ngisi airnya di sini. Kayak punya siapa ya? 27 trans ya. Di sini ada misalkan ada kopi, teh dan sebagainya. Ini fasilitas untuk penumpang. Ada TV dan ini nih yang bikin mind blowing nih. Untuk seat depan, ini aku kayak inget sama M-Trans yang pertama kali bikin model kayak gini. M-Trans ini punya rute yang kayak gini tuh, double decker M-Trans yang kayak gini tuh seingatku ada 6. Yang dijalankan di rute Malang Poris, Ponorogo Poris, sama Ponorogo Bubulak. Kayak gini semua. Depan ada sleeper, kamar tersendiri, dan ini nantinya akan jalan di Sumatera teman-teman. Wah, benar-benar di Sumatera naik kelas nih dengan adanya PO Tam ini. Gokil, jos banget. Oke, kita geser ke bawah aja. Buat tulisannya Monday night first, itu Monday night class. Kita coba turun ke bawah ya.
Oh, berarti semua kursinya ini seat 21 teman-teman ya. Kelasnya kelas atas nih. Mungkin kalian udah bisa nebak nih bahwa jalur mana nih yang kursinya kayak gini di Sumatera tuh, di mana yang bisa dilalui oleh double decker. Oke. Oke, kita langsung aja geser ke sebelah. Nah, ini sebelah ini punya tagline Wonogiri Pride. Si kosong kayak gini. Kayaknya dia lagi seneng-senengnya sama Avante nih. Dan dia punya unit kayak gini tuh yang gini 2. Dan infonya kemarin aku dikasih spill gitu kan, ini bakal jalan di rute baru. Gak cuma rute baru tapi rute terjauhnya Agramas. Gimana itu? Nanti aja. Bulan depan insya Allah kalau lancar dia akan launching teman-teman. Pakai Mercy 1626. S apa L ya? Kayaknya L deh. Yang kita coba lihat suspensinya. Belakang dulu. Kita lihat tipe suspensinya. Kalau dia wide berarti S, tapi kalau dia narrow berarti L. Oh, narrow berarti dia 1626L. Yang udah dari pabriknya udah dikasih suspensi. Dia pakai Avante H8, tingginya 3,8. Nggak bisa terlalu tinggi karena dia pakai 1626L. Makasih ya. Kabin kemudi. Untuk bagian belakang ini kursinya 2. Kursi kelas eksekutif dengan kursi dari rimba kencana. Sekarang ya standar nyamannya bus pakai rimba kencana yo. Kursinya gede, enak, dan buat tidur juga enak. Terus di sini ada Grand Captain seperti biasa. Agramas punya Grand Captain ini udah lumayan banyak sih teman-teman. Dijalankan di Malang Poris, terus ada yang di Pacitan atau Ponorogo kemarin lupa. Kita tunggu aja rute terbarunya Agramas dengan bus ini. Oke, kita geser ke sebelah. Seperti biasa, kalau ada bootnya Tentrem, itu di tengah-tengahnya biasanya ada bootnya rimba kencana, display semua kursi-kursinya gitu. Ada yang kursi kelas big top, kelas Mas. Yuk. Nurut ya, numpang lugu ya Mas. Monggo. Nah, ini yang kelas kayak super eksekutif big top gitu. Kayak gini. Kalau direbahin pakai elektrik udah kayak sleeper. Ada enak banget. Nah, terus di belakang sini ada 1, 2, 3. Ada 3 bus teman-teman. Kita geser, kita coba yang sebelah sana dulu aja ya. Trans Jatim yang dioperasikan oleh Bagong deh. Soalnya kemarin Bagong itu Trans Jatim itu melaunching rute barunya dari Malang ke Batu. Wah, ini menjadi opsi masyarakat Malang yang hendak ke Batu. Biasanya kan pakai transportasi online atau pakai angkot gitu, yang seperti yang kita tahu kondisinya kayak gitu. Nah, ini ada transportasi murah dan terjamin. Aku lupa harganya, kalau nggak salah 5.000 Bu ya kalau santri, kalau mahasiswa, siswa itu 2.000 berapa, aku lupa, nanti aku coba cari lagi ya. Kalau ini, dan jamnya tuh banyak. Jadi timetable-nya itu padat buat melayani warga Malang, Batu, 2 kota wisata itu. Kalau kita geser ke sebelah, nah ini udah, kalian udah dari sini aja udah kelihatan ini PO mana. Ini adalah PO M-Trans yang Avante H8 Grand Captain. Aku masih menunggu M-Trans yang model baru ini jalan. Soalnya yang kemarin-kemarin tuh yang D1 itu masih belum jalan teman-teman. Masih nunggu semuanya kelar mungkin ya. Kita masuk ke sini. Kalau dilihat dari spek ini kayaknya mirip sama Agramas tadi. Kursinya 2 pakai rimba kencana. Cuma yang beda, M-Trans pasti pakai balutan kain yang seperti ini. Ini benar-benar enak. Dan kayaknya dipatenkan hanya untuk M-Trans deh yang boleh bikin seperti ini di rimba kencana. Kursinya enak loh, kalau pas panas ini bisa agak dingin, bisa bikin dingin lah di badan yang diduduki. Tapi kalau pas kedinginan ini bisa hangat, nyaman lah pokoknya. Teman-teman yang udah naik M-Trans pasti bakal tahu lah gimana enaknya. Di situ juga ada sleeper Grand Captain di atas kayak gitu. Oke, kita langsung ke sebelah. Sebelah ini yang paling gokil sih menurutku. Nah, yang sebelah ini pakai sasis Volvo B11R Tronton.
Kita coba lihat sebelah sini ya. Nah, dari sini bisa kita lihat. Wah, warnanya pink gelap gitu. Panjang banget. Kelihatannya lebih panjang daripada tronton-tronton pada umumnya karena dia tingginya cuma 3,8. Kenapa 3,8? Mungkin menyesuaikan medan yang akan dilalui. Gak perlu begitu tinggi, yang penting panjang dan space-nya lumayan luas dan masih bisa buat bagasi yang banyak teman-teman, kayak gitu. Bisa kita lihat gini. Nah, ini ada slipernya, ini namanya multi kelas, yaitu 3 kelas dalam satu bus. Nah, ini tronton, asli cakep banget. Ini adalah busnya PO Borlindo. Mau jalan kemana? Kita masih belum tahu. Tapi yang jelas di crash saja juga warnanya juga unik. Sekarang kayaknya Borlindo warnanya unik-unik deh. Dulu kan warnanya cuma merah putih. Sekarang beda. Sekarang warnanya ngejreng-ngejreng teman-teman. Kita lihat bagian belakangnya Avante. Nah, ini bisa kita lihat. Wah, cakep banget. Ada tulisan Volvo B11R Euro 5. Kita langsung aja masuk ke dalam. Dia punya pintu tengah sama pintu depan. Nah, di sini ini ada ruangan krunya di sini. Terus kita naik seperti biasa. Sebelah sini adalah sleepernya dan ini adalah kursi dengan konfigurasi 22. Nah, ada yang beda nih teman-teman. Walaupun sama-sama buatan dari Rimba Kencana, tapi mulai dari bahan dan pemilihan modelnya beda. Dia berkerut kayak gini dan speknya ini disamain atau distandarin spek-spek Celebes atau spek-spek Sulawesi yang mana butuh ketebalan ekstra. Nah, kayak gini. Wah, enak banget. Enak banget sih ini. Oke, kita geser ke belakang. Jadi ini kelas kedua, lalu kelas yang ketiga itu ada di belakang. Ada sleeper semuanya nih. Sini, sleeper 2, sleeper 1 atas bawah. Dia bisa berapa ya? Kita hitungnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 2, 16. 1, 2, 3, 4. Berarti 8 kali 3, 24 berarti sini. Wow, 24 sleeper, banyak banget ya. Nah, kenapa kok bisa banyak banget? Karena di bus Sulawesi ini dia nggak ada toiletnya teman-teman. Emang rata-rata nggak pakai toilet. Jadi space-nya bisa digunakan untuk sleeper maupun digunakan untuk kursi seperti ini kayak gitu. Sekarang kita udah nge-review semuanya dan teman-teman kalau pengen lihat secara langsung bisa datang di GJAW Gaikindo Jakarta Auto Week tanggal 21 sampai tanggal 30 November 2025. Oke?